Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta karunia-Nya. Selawat serta salam pula kita haturkan kepada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umatnya termasuk kita semua dari alam jahiliyah menuju alam modernisasi seperti yang kita rasakan saat ini. Para hadirin hadirat jamaah sholat asar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lam tanal ilma illa bisitatin sa'udrika an tafsilaha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulaz zaman. Wahai saudaraku, kalian tidak akan menerima ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Yang pertama, zakaun, cerdas. Karena kalau cerdas itu pasti di atas daripada pintar. Anak kalau disuruh meletakkan gelas di atas meja, kalau dia pintar, maka dia akan meletakkan di atas meja, selesai sesuai perintah. Tetapi bagi anak yang cerdas, dia akan berpikir, kalau gelas itu saya taruh di ujung meja, kesenggol, goyangkan mejanya, maka akan jatuh. Lalu dia berpikir bagaimana supaya gelas itu tidak pecah, lalu dia menaruh gelas di tengah meja. Nah, itu cerdas. Kalau cuma hanya sekedar menaruh gelas di atas meja, itu levelnya hanya pintar. Nah, jadi orang menuntut ilmu yang pertama yang harus ada itu adalah kecerdasan. Yang pertama, di dalam kitabnya I'anatul Talibin kata Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in su'ahibdi sakautu ila waqi'in su'ahibdi wa arsadani ila ta'kil ma'asib akhbirni kadang manurun menurullahi la yuhdalil asim. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada waktu itu nama guru beliau, bahwasanya beliau ini susah dalam menghafal, sulit. Kemudian kata gurunya, agar kamu tidak sulit dalam menghafal, maka tinggalkanlah maksiat, jauhi maksiat. Karena dari maksiat itu akan menutup kecerahan hati, ilmu itu susah untuk masuk akhirnya. Jadi biar ilmu itu mudah masuknya, harus menghindari maksiat. Maksiat macam-macam ya, mulai maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki. Jadi itu susah sekali kayaknya untuk dihindari. Kadang-kadang kita berjalan melihat ada hal-hal yang tidak senonoh. Lihat sekali boleh ya Pak, membawa jari boleh. Kata Ustaz dasar lapik itu dilihat dosa, enggak dilihat orang bagus gitu ya, dosa meninggalkannya. Jadi maksiat yang pertama yang harus kita tinggalkan. Nah, yang kedua hirsun. Hirsun ini tamak, tapi tamaknya dalam hal kebaikan, tamak akan ilmu. Rakus bahasa lainnya, rakus. Seperti yang dikatakan Pak Supardi, para rektor itu dari habis Isya sampai jam 10 malam pun dibaca tamak akan ilmu dia. Jadi ada jadi pikiran lain-lain baca setiap malam tuh para rektor sampai jam 10 malam mengulik. Nah, idealnya harus seperti itu kan, tamak akan ilmu. Kadang-kadang kita Isya ngantor sudah ada dari kategorinya, lagi piala dunia ini atau piala dunia jadi kadang lagi baca buku
Nah, jadi akan haus akan ilmu pengetahuan, rakus akan ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ijtihad, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini lawannya berarti orang malas. Yang kira-kira Bapak Ibu bisa mendefinisikan sungguh-sungguh itu seperti apa. Kalau setengah-setengah akhirnya udah sering juga setengah-setengah. Jadi kalau mau maksimal itu harus maksimal itu sungguh-sungguh. Ijtihadnya itu sungguh-sungguh. Yang keempat, dirhamun. Dirhamun itu uang. Karena kalau ada kecerdasan sungguh-sungguh, mungkin ada yang sungguh tahu juga. Jadi ada harus uang. Sungguh-sungguh dapat beasiswa. Jadi yang keempat ini tidak bisa tinggalkan, harus ada juga yang namanya dirhamun atau uang. Entah dengan cara apapun, yang beasiswa ini sungguh-sungguh dari uang masih bisa membiayai S2, S3. Jadi uang itu sangat penting untuk menunjang pendidikan. Nah, yang kelima, wasuhubatul ustad, berteman dengan ustad, bergaul. Mungkin konteksnya dalam dunia pendidikan perguruan tinggi bisa kita contohkan pendidikan bersama mahasiswa. Nah, itu salah satu bentuk wasuhubatul ustad. Jadi mahasiswa ini belajar mendekati ustad, mendekati dosen dengan cara yang seperti mana biasanya, melakukan penelitian bareng, melakukan pengabdian bareng. Ini salah satu bentuk mereka menemani dosen. Dengan menamai itu harapannya dapat ilmunya, ketularan ilmunya. Karena kata malam ini, kalau kita berteman dengan orang penjualnya harum, maka akan berbagi wanginya. Ketika kita berteman dengan penjual arak, maka akan kebagian hitamnya. Nah, jadi dengan siapapun kita bergaul, maka sedikit banyaknya akan kecipratan. Kulit kambing, kulit sapi, maka kulit apapun itu, ketika dia berteman dengan Al-Quran, jadi keulat Al-Quran, maka akan disajikan Quran, akan diberinya wangi, dicium-cium dan sebagainya. Tapi ketika kulit sapi ini berteman dengan kayu dan duduk, maka setiap hari akan dipukul. Nah, jadi teman itu sangat menentukan jati diri kita, akan menentukan siapa kita. Salah berteman, salah bergaul, maka akan berakibat seperti teman kita itu. Jadi pentingnya mempergauli atau bersahabat bahasanya dengan dosen, dengan guru untuk belajar, atau bahasanya jadi asisten dosen dengan jadi asisten mau untuk belajar. Oh, jadi kalau ketika kan mau berjurnal, saya tidak langsung belajar. Belakang RPS belajar misalnya. Kalau kita tahu lah materi yang beliau ajarkan khusus umumnya ini. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam, waktu zaman, waktu yang lama. Jadi kalau belajar kuliah hanya sebulan, 2 bulan itu tidak mungkin. Sama juga riset penelitian itu khas dari seminar, waktunya 2 bulan. Itu waktu yang ideal bagi PB untuk mahasiswa bisa maju skripsi. Tapi kalau setelah seminar 1 minggu langsung ujian skripsi, tidak ideal. Jadi tidak ada yang instan. Menerima ilmu, menimba ilmu tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses, perlu waktu. Nabi pun menerima wahyu juga perlu proses. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya materi ini lebih banyak kepada mahasiswa nantinya ya. Karena dalam hal ini mahasiswa yang banyak terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita mungkin sebagai pendukung saja, data sekunder, data primernya nanti mahasiswa yang harus melakukan. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila tidak terlihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.